主，一生为道。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari I Am The Blade. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan setelah menghabisi semua pasukan Papiliun Chanpeng. Kali ini tersisa tinggal bos mereka yang masih terpukau dengan kekuatan Yang Ren. Tapi keterkejutan itu tidak bertahan lama karena Yang Ren tidak berbasa-basi langsung menyerangnya. Dan pertarungan pun dilakukan. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan oleh Yang Ren, namun tak ada satupun yang mengenainya sebab Gao Zheng ini cukuplah kuat serta Yang Ren juga belum sepenuhnya menguasai kekuatan pedang ini. Alhasil semua serangannya mampu ditahan dan dihindari olehnya. Sampai akhirnya Yang Ren pun terpental jauh saat kekuatannya diperadukan. Seketika kekuatannya pun menghilang karena Yang Ren melepaskan bilah pedangnya. Di sana Yang Ren benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dan kini dia pun melihat Gao Zheng mendatanginya dan kembali memegang pedangnya. Langsung aja pedang tersebut pun seperti memiliki kesadaran di mana Yang Ren dibawa pergi si pedang menjauh dari Gao Zheng. Di sisi lain diperlihatkan juga Jiansui yang dikejar oleh pasukan Papiliun Chanpeng. Kemudian didatangi oleh Yang Ren yang terjatuh tepat di hadapannya. Yansui yang melihatnya pun auto berhenti, mempertanyakan kenapa Yang Ren bisa ada di hadapannya. Energi Yang Ren benar-benar terkuras habis. Dia pun tidaklah mampu menjawabnya dan langsung pingsan sembari menjatuhkan suratnya. Tak lama Gao Zheng pun datang meminta Jiansui untuk menyerahkan Yang Ren. Semua pasukan yang tadi mengejar Jiansui kemudian melaporkan mengenai wanita ini yang telah mencoba paksa memasuki kota salju. Dan selain itu wanita ini juga telah membabat beberapa murid dari Papiliun Chanpeng. Di saat ini Jiansui merasa tak tega dengan Yang Ren karena ulahnya tadi yang mengikatnya jadinya dia terluka seperti ini. Alhasil Jiansui pun menolak menyerahkan Yang Ren dan bersiap untuk melakukan buaku hantam. Awalnya Gao Zheng bersiap untuk menyerangnya, namun hal itu tidak jadi dilakukan karena dia melihat Jiansui yang sudah menguasai pedang Jujau di tingkat tinggi. Dia berpikir Papiliunnya tidak boleh menambah musuh lagi. Alhasil tak ada pilihan lain baginya untuk melepaskan Yang Ren dan Jiansui pergi. Scene kemudian berpindah di aula Papiliun Chanpeng. Di sana diperlihatkan utusan Qi yang sudah melenyapkan salah satu murid Papiliunnya. Tentu saja Gao Zheng yang melihatnya dia merasa kesal atas tindakan utusan Qi yang semena-mena. Namun tak ada yang bisa dia lakukan selain melihat satu persatu rekannya meregang nyawa di tangan utusan Qi. Langsung aja utusan Qi pun menanyakan kabar dari penangkapan Yang Ren apakah Gao Zheng berhasil. Yang sudah pasti, utusan Qi sudah menduga kalau dia telah gagal karena tidak mampu membawa surat tersebut. Mendengar itu, Gao Zheng menjadi begitu marah. Dia mempertanyakan pergerakan mereka yang sudah terlalu kejam membabat semua orang hanya untuk sebuah surat dari sekte pedang. Alhasil, tak tahan akan semua ini, Gao Zheng pun kemudian menanyakan apa sebenarnya tujuan dari utusan Qi ini. Dan dia juga tidak terima dengan adanya utusan Qi di Papiliun Chanpeng dan langsung meminta ketua Papiliun untuk segera bertindak. Mendengar itu utusan Qi menjadi marah yang kini dia langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerangnya. Namun serangannya pun dihentikan oleh kepala Papiliun. Mimin sangka ketua Papiliun menghentikan utusan Qi untuk menyelamatkan murid Papiliunnya. Tapi siapa sangka ketua Papiliun menghentikannya karena dialah sebenarnya yang ingin menghabisi Guo Zhang.
Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Kita dibawa pada sebuah kotak yang memperlihatkan semua warga yang sedang membaca sebuah informasi mengenai kekacauan di kota salju. Yang nampaknya hal itu dilakukan oleh pemuda 18 tahunan. Tentu semua ini pasti aja dilakukan oleh Papiliun Chanpeng untuk melakukan fitnah demi mencari Yang Ren. Dan kini posisi dari Yang Ren dia tengah dibawa oleh Jian Sui dibawa menjauh kota salju. Setelah bangun, Yang Ren tidak menyangka kalau hidupnya telah diselamatkan oleh Jian Sui dan berjanji di masa depan dia tidak akan mencelakainya. Di perjalanan, Jian Sui menanyakan hubungan antara Yang Ren dengan pedangnya karena Jian Sui menyadari jika pedang ini bukanlah pedang biasa yang kemarin saja Yang Ren telah hilang kendali. Yang Ren bilang kalau pedang ini peninggalan gurunya yang telah dia sembunyikan di makam gurunya. Yang Ren bilang kalau pedang ini bernama King He yang dulu ditinggalkan oleh seorang senior dan disimpan oleh gurunya. Namun di perjalanan pulang dia dan gurunya selalu diserang oleh para praktisi karena menginginkan pedang ini. Yang bahkan demi menyimpan pedang ini, gurunya pun harus meregang nyawa dan akhirnya Yang Ren memutuskan untuk menguburkannya di makam gurunya. Awalnya Yang Ren tidak ada niatan untuk kembali ke tempat ini. Tapi siapa sangka takdir telah membawanya kembali dan kini membawa pedang King He. Di sana Jian Sui merasa kalau pedang ini nampak aneh dan memiliki energi jahat. Dia pun menanyakan dari manakah asal usulnya. Sampai saat ini Yang Ren tidaklah mengetahuinya karena gurunya saja hanya mendapat perintah dari senior dulu untuk menyimpannya dan tidak pernah menggunakannya. Setelah menceritakan pedang King He, kini perbincangan mereka pun beralih pada Sunian yang telah mengurus Yang Ren. Diceritakan semenjak gurunya tewas, Yang Ren dibawa Sunian dan terus melatihnya. Pelatihannya selama bersama Sunian benar-benar begitu keras, sampai membuat Yang Ren kecil pun selalu dibuat kesal, dan akhirnya menjailinya hingga Sunian tertimpa pohon. 就这还想杀我呢？小兔崽子！ Menceritakan mengenai Sunian, Yang Ren benar-benar merasa senang karena dia sebenarnya sangatlah kesal kepadanya yang selalu menjailinya. Namun dari sudut pandang Jian Sui, Sunian ini tidaklah jahat, yang bahkan dia sadar kalau selama hidup dengan Yang Ren, Sunian sepertinya selalu melatihnya. Meski begitu, Yang Ren tidak pernah merasa aman ketika berada di samping Sunian. Dan kini tidak ada lagi keberadaan Sunian yang tentu membuat Yang Ren merindukannya. Dan kini demi untuk menjalankan tugas terakhir Sunian, dia akanlah berjuang mengantarkan suratnya. Akan tetapi Yang Ren menjadi panik karena surat tersebut tidak ada di sakunya yang ternyata surat itu berada di tangan Jian Sui. Di sana Jian Sui tidak langsung memberikannya. Di sana dia malah menjailinya dengan terus menghindar tidak ingin memberikannya. Yang mana jika Yang Ren mau mengantarnya ke kota salju, maka Jian Sui akan memberikannya. Dari sini Yang Ren sangatlah marah dan terus mengejarnya berusaha mengambil surat tersebut. Alhasil dengan super cepat Yang Ren kemudian sukses mengambilnya. Tapi dari belakang Jian Sui tidaklah membiarkannya sampai akhirnya inilah yang terjadi. Tiba-tiba surat tersebut pun bercahaya dan terjadilah ledakan. Baik Yang Ren maupun Jian Sui mereka tidak ada yang mengambilnya dan kini surat tersebut melayang di udara lalu terbuka dan menimpa Yang Ren. Dari bawah Yang Ren yang terkejut kemudian dia pun dibawa ke dunia lain. Yang ini merupakan dimensi dari dalam surat tersebut. Dari sinilah kita pun dikasih paham tentang keajaiban dari surat ini yang ternyata di dalamnya terdapat sesuatu yang istimewa. Di sana Yang Ren pun kebingungan dengan apa yang kini terjadi. Dia bertanya-tanya di manakah ini dan lalu sebuah cahaya pun menghampirinya. Dan lalu mulai berbicara jika ini merupakan dimensi pedang dapang. Setelah suara itu muncul seketika pula beberapa proyeksi pelatihan pedang muncul langsung memasuki tubuh dari Yang Ren. Setelah memasukinya cahaya tersebut pun kembali keluar dan berubah bentuk menjadi sosok praktisi. Yang Ren yang melihatnya dia pun menjadi waspada dan baku hantam pun dilakukan.
Di luar dari alam bawah sadarnya, Jiansui kemudian mencoba menyadarkannya, tapi kesadaran Yang Ren menghilang dan lalu menyerangnya. Pertarungan pun akhirnya dilakukan. Dalam pikiran Yang Ren, dia saat ini tengah bertarung dengan sosok proyeksi praktisi. Namun di luar kesadarannya, dia sebenarnya tengah bertarung dengan Jiansui. Yang nampaknya sosok proyeksi itu tengah melatih Yang Ren agar bisa menguasai pedangnya. Namun peristiwa barusan tidaklah bertahan lama, sebab Jiansui dengan sigap menggunakan tali untuk mengikatnya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.